Dan perlu teman-teman pahami dan dicatat, boleh ditarkam ketika teman-teman bertanya tentang antara syariat. Apa itu syariat? Syariat itu, teman-teman, mengajarkan kita untuk membenahi diri. Itu syariat. Ada hukum-hukum, itu kan syariat tuh. Wudhu tuh begini, diawali dengan niat, basuh muka, dan segala macam. Itu syariat tuh. Artinya mengajarkan kita untuk membenahi diri kita. Itu syariat. Nah, lalu bagaimana dengan namanya thariqah atau tirakat atau tarikat? Bahasa Arab thariqah. Kalau di Indonesia ada tirakat, tarekat, apapun itu namanya. Maka posisinya kalau thariqah, tirakat, tarikat itu mengajarkan kita untuk mampu menguasai diri. Itu namanya thariqah atau tirakat, tarikat. Jalannya, menujunya. Jadi beda. Kalau syariat mengajarkan kita untuk membenahi diri, supaya benar kita, wudhunya benar, diawali di apa, basuh muka dengan niat. Terus habis itu basuh tangan, basuh ini kan membenahi diri itu. Tapi kalau thariqah mengajarkan kita untuk mampu menguasai diri. Lalu bagaimana dengan hakikat? Hakikat itu mengajarkan kita untuk mengenali posisinya untuk berserah diri. Itu hakikat. Hakikat mengajarkan kita untuk berserah diri. Hakikatnya kita berserah diri kepada Allah. Lalu bagaimana dengan ma'rifat? Ma'rifat itu mengajarkan kita untuk mengenali diri yang sejati. Sejatinya kita ini siapa? Manusia yang tak mampu apa-apa. Semua dimampukan oleh Allah. Karena rahmatnya Allah. Karena kasih sayangnya Allah. Lalu bagaimana? Lanjut makomnya ngejelasinnya. Syariat itu dikerjakan oleh tubuh. Thariqah itu dikerjakan oleh hati. Itu thariqah namanya. Belajar nuntut ilmu itu pakai hati itu. Nah, kalau hakikat itu dikerjakan oleh jiwa, itu hakikat dikerjakan oleh jiwa. Kalau ma'rifat dikerjakan oleh rasa. Ma'rifat itu dengan rasa. Ya. Zauk, rasa, zauk. Gitu loh. Lalu orang yang hanya berada di makom syariat, dia akan hanya menyembah kekosongan karena syariat. Kan gitu. Lalu orang yang sudah berada dari mulai syariat lalu menuju kepada thariqah. Ketika orang dari posisinya ibadahnya hanya syariat aja, dia menyembah kekosongan. Dan orang yang posisi sudah berada di makom yang namanya thariqah, tirakat, tarikat, apapun itu namanya, ya, kalau bahasa Indonesia tirakat, tarikat, kalau bahasa Arabnya namanya thariqah. Kalau orang udah sampai ke thariqah, maka dia akan mengenali siapa yang dia sembah. Nih kayak sekarang belajar Aqidatul Awam, belajar, oh Allah itu begini, dia belajar tuh, dia mengenal siapa yang dia sembah. Thariqah, jalannya, dengan cara ilmu. Dia mengenal siapa yang dia sembah. Nah, orang yang sudah berada di makom hakikat, kalau sudah ada di makom hakikat, maka dia akan sampai pada yang dia sembah. Sampai dia sama yang dia sembah. Itu hakikat. Dan ketika sudah makomnya sampai kepada ma'rifat, maka sudah tidak ada lagi yang menghalangi antara yang menyembah dan yang disembah. Ya, itu. Dan itu pelajaran penting. Makanya supaya kita paham, gunakan pendekatan rahmat dan cinta, mahabbah. Ajarkan bahwa bersatunya hamba dengan Allah, dengan Sang Pencipta, bukan berarti secara zat. Akhirnya ngaku-ngaku Tuhan, maningkaulah Gusti gitu, bukan. Melainkan pendekatan batin melalui cinta, melalui mahabbah dan ketaatan yang sempurna kepada Allah. Nggak boleh ngilangin syariatnya karena di sana ada syarat dan rukun. Hakikat bukan berarti menghilangkan syariat. Ada orang, lu udah sholat, udah gua tadi, gua bahkan udah sholat di Mekah. Ada tuh yang model beleng-beleng gitu. Lu masih sholat ya ke masjid, lu mah masih syariat, gua mah udah hakikat, udah, berarti udah nggak sholat lu. Wah, lu nggak tahu sholatnya gua, udah beleng-beleng tuh, jangan deket. Ada yang model kayak gitu, ya kan? Wah, udah model kayak udah apa, ngaku-ngaku udah ini ya, itu ada di komal-komal yang model gitu. Nah, teman-teman harus cerdas, Islam tuh harus pintar, harus cerdas, asah akalnya, asah panca inderanya. Jangan sampai masuk kepada ajaran-ajaran yang udah banyak ini Islam yang beleng-beleng, teman-teman. Belajar kalau tentang masalah syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat, ini nggak bisa dikonsumsi sebetulnya secara umum, Bang Abangku, Bang Rahman. Ilmu ma'rifat, ilmu hakikat tinggi, sangat berbahaya kalau diberikan sama orang awam. Akhirnya dia buka komal, banyak yang beleng-beleng.
Mondok kagak, ngaji kagak, baca kitab nggak bisa. Udah buka deh kok, malah akhirnya beleng-beleng banyak. Gitu. Allah Ta'ala alam bisawab. Gitu, Bang Rahman. Terima kasih saudaraku. Nah, inilah, alhamdulillah. Artinya pendalaman tentang makna dari semuanya sehingga kita bisa memahami posisi diri dan tetap syariat harus jalan. Syariat harus jalan. Akhirnya kalau kita bersyariat juga nanti akan ketemu dengan berikutnya. Jangan sampai mau melompat tetapi belum punya kemampuan, patah itu. Ya. Jadi orang bayi itu yang baru merangkak sudah mau lari ya sudah, tidak bisa. Jadi harus mulai tahapan-tahapan sampai seperti Pak Ustaz Dinda sampaikan bahwa tidak dilarang, silakan saudaraku yang mau, tapi harus melalui tahapan-tahapan sehingga nanti belajarnya bagus. Nah, harus melalui sama kayak gini kaidahnya Dokter Rahman, maaf, kayak 1 tambah 1 2 tambah 1 lagi kan 3. Itu dasar tuh syariatnya kayak gitu, dasarnya sekolah SD diajarin 1 tambah 1 2 tambah 1 3 kan diajarin tuh. Cuman yang sebelah doang itu udah larinya hakikat, 1 tambah 1 tambah 1 1. Ada tuh. Itu namanya hakikat yang beleng-beleng. Boleh, kaidah dari SD 1 tambah 1 ya 2. Mau nanyanya yang udah naik SMP-nya, SMA-nya, kuliahnya tetap 2. Tambah 1 lagi tetap 3. Ini posisi karena ngajinya posisinya pada waktu belajar tidur 1 tambah 1 tambah 1 1. Masih kok mau datang besok. Agak lain, Mbak. Memang agama itu harus punya akal, Ustaz ya. Agama itu akal. Artinya yang tidak berakal ya tidak perlu beragama lah, atau tidak menggunakan akal. Akal diparkir dulu itu sementara. Sudah. Saudaraku yang lain yang mau bertanya. Ustaz, kalau itu Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu apa ya? Ya itu kan namanya Thariqah kan jalannya. Iya. Jadi ya kalau umpama teman-teman bertanya tentang ada Thariqah, ada Naqsabandiyah dan segala macam, bagaimana cara mengedukasi apa itu Thariqah Naqsabandiyah dan Thariqah lainnya. Jadi Thariqah Naqsabandiyah dan tarikat lainnya itu jalan spiritual, jalan orang-orang tasawuf dalam Islam yang fokus pada tazkiyatun nufus, pembersihan hati, pendekatan diri kepada Allah. Mengedukasi masyarakat, bagaimana nih dilakukan dengan pendekatan historis, akademis, dan spiritual yang santun. Jadi kalau pengertian dasar tirakat atau thariqah, secara bahasa itu jalan atau metode dalam konteks Islam ini merujuk pada metode spiritual atau jalan bimbingan yang ditempuh seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta, kepada Allah. Melalui bimbingan seorang guru, seorang mursyid. Kan gitu. Tujuan utamanya mencapai derajat ihsan. Apa itu kondisi ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Di mana seseorang beribadah seolah-olah dia melihat Allah dan dia nggak akan mampu melihat Allah atau merasa dia diawasi oleh Allah. Gitu. Bersihkan hati dari penyakit-penyakit batin seperti apa? Sombong, ujub, ria, takabur, ya, hubbud dunya dan segala macamnya. Bagaimana dengan mengenai tarekat sejarah singkatnya? Kalau tarekat Naqsabandiyah dinisbatkan kepada Bahauddin Naqsabandi Al-Bukhari. Dari Bukhara, Asia Tenggara namanya. Ya, tarekat ini atau tarikat ini sangat populer di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Ciri khasnya apa? Menekankan kepada kepatuhan mutlak kepada syariat Al-Quran dan Sunnah. Terdapat praktek zikir khafi, zikir dalam hati, yang sangat kuat.
memiliki silsilah keilmuan yang bersambung dan tidak terputus sampai kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Umumnya melalui siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib. Ragam tarikat lainnya juga banyak ada. Sambung juga. Terdapat banyak tarikat yang muktabar, yang diakui keabsahannya, yang berkembang di dunia Islam, di Indonesia khususnya. Ada namanya Qadiriyah. Dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Gitu loh. Dengan cara amalan zikir zahar dengan suara yang keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu. Dan ajarannya yang sangat menekankan kasih sayang dan amalan sosial. Ada namanya Syadziliyah, dinisbatkan kepada Syekh Abdul Hasan As-Sadzili. Tirakat ini menekankannya rasa syukur, tawakal, dan tidak mewajibkan pengikutnya untuk hidup dalam kemiskinan. Bisa menjadi saudagar, pedagang keras, orang-orang sukses. Itu namanya Syadziliyah. Ada juga nanti ada tariqah Tijaniyah. Berasal dari Afrika Utara, didirikan oleh Syekh Ahmad Al-Tijani namanya. Ya. Yang sangat menekankan pembacaan sholawat tertentu. Ada sholawat fatih, ada istighfar, dan lain-lain sebagainya. Ya, makanya kita untuk mengedukasi teman-teman yang awam agar tidak terjadi salah paham, menganggap bahwa tarikat menyimpang atau sesat, dapat menggunakan cara-cara berikut. Apa saja? Fokus pada syariat. Jelaskan bahwa tarikat yang benar selalu menjadikan syariat fikih itu sebagai landasan utamanya. Nggak boleh bertentangan sama fikih tuh, thariqah itu. Kalau bertentangan, tinggalin thariqah yang bertentangan sama fikih. Nggak ada amalan thariqah yang boleh menggugurkan kewajiban sholat, puasa, ibadah, wajib. Lu nggak ikut lu, tariqat gue nggak perlu sholat, dah tinggalin tuh tariqat itu beleng-beleng tuh. Jelaskan bagaimana secara mantiknya, secara logikanya zikir. Terangkan bahwa zikir berulang-ulang dalam tariqat memiliki fungsi namanya psikologis dan spiritual untuk melatih fokus khusyuk. Makanya man ahabba syai'an katsura dzikruh. Siapa orang yang banyak menyebutnya pasti dia mencintainya. Kita cinta sama seseorang, cinta sama namanya siapa Tia, sama namanya Romlah, sama namanya Rini, namanya Ani. Kita sebutin karena dia cinta terus. Ani. Dia lagi jatuh cinta. Siapa orang yang jatuh cinta sama sesuatu pasti sering menyebutnya dia. Ngelihat sendok Ani, ngelihat garpu Ani, ngelihat tempayan Ani, ngelihat pintu Ani, lagi jatuh cinta dia. Juga tentang keilmuan, sanad, keilmuan. Tekankan pentingnya mursyid, guru, pembimbing. Edukasi masyarakat bahwa orang mursyid berfungsi mengarahkan muridnya agar tidak tersesat dalam memahami teks-teks agama maupun pengalaman spiritualnya. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Seperti itu, Billy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Tadi yang saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh tanya ya Ustaz? Boleh, semoga Allah izinkan bisa menjawab. Kalau nggak bisa jawab, saya jadikan PR, nanti saya tanya sama guru-guru yang lain. Ya. Ini kami orang Islam, kan kebanyakan cuman taunya di syariat gitu. Terus bagaimana kalau hanya taunya di syariat gitu, ibadah kita gitu, Ustaz, yang tahu hanya syarat rukun dalam sholat gitu. Ya enggak apa-apa kan, enggak ada masalah kan, memang awalnya dengan syariat. Ya, jadi kalau ada seorang yang muslim, kami muslim nih awam, taunya di syariat aja, bagaimana tanggapan menurut para ulama ini, belum sampai ke thariqah, ke hakikat, ke ma'rifat, gimana cara mengedukasinya? Teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita memahami thariqat, hakikat, ma'rifat, ya, diawali dari syariat, guna untuk analogi perahu dan lautan. Bahwa bukan tangga terpisah yang bisa ditinggalkan. Semuanya harus melalui tangga itu. Satu kesatuan ibadah yang utuh. Syariat itu adalah pondasi wajib. Tidak ada yang boleh meninggalkan yang namanya syariat. Syariat itu perahu, aturan, lahiriah, dan tata cara ibadah seperti wudhu, sholat, puasa. Al-aslu fil af'ali taqayyudu bil hukmi syar'i. Ada syariat. Apa itu syarat?
Apa itu rukun? Syarat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan satu pekerjaan. Apa itu rukun? Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi di dalam melakukan satu pekerjaan. Ada rukun Islam. Ketika orang udah masuk di dalamnya jadi rukun dia. Kalau syarat, ketentuan sebelum melakukan satu pekerjaan. Syarat orang itu mendapatkan kebenaran. Syarat orang mendapatkan Islam. Akalnya, panca inderanya sehat. Karena kalau sengklek nggak bisa menemukan kebenaran. ODGJ gimana? Dan nanti ada rukun. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi di dalam melakukan satu pekerjaan. Itu rukun. Rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun iman pun demikian. In antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Dan beriman kepada Allah dengan qada dan qadarnya. Rukun iman, rukun Islam. Ada rukun wudhu, ada rukun salat. Semuanya itu seperti perahu. Wajib kita pahami. Kalau yang namanya hakikat itu Bang, pulau, tujuannya, pemahaman, atau intisari dari ibadah yang dijalankan. Misalnya merasa nikmat, khusyuk, salat. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Saat dia salat, sebetulnya salat ini aku butuhkan. Dia bukan hanya sekedar kewajiban, tapi kebutuhanku. Maka dilandasi dengan cara, sebagaimana Rasulullah SAW berbicara kepada Bilal, arihni ya Bilal, bikin aku rehat Bilal, bikin aku nikmat, bikin aku tenang Bilal. Karena salat itu kebutuhan. Dan Rasulullah sangat mencintai datangnya ketika orang salat ini. Karena al-liqa, qabla al-liqa, berjumpa sebelum berjumpa dengan Allah Rabbu Jalla Jalalu di salat. Saat dia salat Allah dengan gerakannya, ada rukun qalbinya, ada rukun qaulinya, ada rukun fi'linya, perbuatan. Rukun qalbi yang ada dalam hati, niat menghadap kepada Allah, niat salat. Apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Rukun di dalamnya, qalbi, hati. Lalu ada rukun qauli, ucapan, Allahu Akbar, mulut. Hanya Engkau yang besar ya Allah. Aku kecil, aku tak mampu apa-apa. Aku nggak bisa apa-apa. Kau mampukan, kau takdirkan hari ini aku bisa salat. Makasih ya Allah. Hari ini kau takdirkan lisan ini bisa mengucap La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Makasih ya Allah. Lisan yang kau bikin ini ya Allah, yang kau ciptakan ini ya Allah, aku bisa mengutarakan la ilaha illallah. Enggak ada yang aku tuju kecuali Engkau ya Allah. La ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Makasih ya Allah. Aku bisa ingat Engkau dengan lisan ini, dengan berzikir kepadamu. Karena berapa banyak orang punya lisan? 1000 orang, 1.000.000 orang, miliaran orang, bilionan orang di muka bumi. Belum tentu lisannya hari ini bisa berzikir kepadamu ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Takbir, Allahu Akbar. Tangan mengangkatnya, berdirinya. Itu namanya rukun fi'li. Hati, lisan, omongan, qaul, perbuatan. Lalu ada pergerakan. Ruku itu fi'li. Sujud itu fi'li, perbuatannya. Itu ada di syariat. Ya. Paham sampai sini? Jadi hakikat kalau pulau tujuannya, memaknai, pelajari. Intisari kalau hakikat itu. Pemahaman, intisari dari ibadah yang dijalankan. Misalnya merasakan nikmat, khusyuk. Salat. Bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan dia. Lalu ketika nantinya lari ke ma'rifat, mengenal pemilik pulau itu. Karena banyak di antara kita nih menyembah nama, tapi tak menyembah sang pemilik nama. Saya jalan nama Dr. Rahman. Ustaz Hanafi, sama siapa jalan nama Dr. Rahman? Tapi saya nggak jalan nama Dr. Rahmannya. Saya tulis di kertas Dr. Rahman. Saya kantongin. Mana Dr. Rahmannya? Kasih tahu nih. Itu mah nama Dr. Rahman. Dr. Rahmannya mana?
Hari ini banyak muslim menyembah nama tapi tak menyembah sang pemilik nama. Makanya ada pelajaran aqidatul awam. Sebagaimana yang saya tulis untuk mempermudah teman-teman, ada namanya Tanwiruz Zalam. Ketika saya di Pondok Rodotul Muta'alimin di Jakarta, saya tulis 10 tahun yang lalu karena ngelihat di perdebatan Bam Zuma, Unirifa, Yonatan Nandar, Yusuf Fei, dan teman-teman apologet yang luar biasa. Keren juga ya. Dengan pas bahasa Tuhan harus bisa diilmiahkan. Pas nih untuk kitab Aqidatul Awam, karangan daripada Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah. Saya tulis, saya serahkan kepada kiai saya, disempurnakan nama kiai saya, dibenari nama suami sama kiai saya, lalu menjadi posisi yang sangat luar biasa, dicetak. Hari Minggu jam 7 pagi mengajarkan teman-teman supaya nggak hanya menyembah nama, tapi menyembah sang pemilik nama. Belajar. Ke dalam ta'limul muta'allim ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika ammajmu'iha bibayani dhakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuliz zamani. 6 syaratnya. Dhaka, kecerdasan. Semua manusia memiliki kecerdasan. Jangan malas. Saya harus cerdas. Semua. Orang penghafal Quran nggak semuanya orang yang mulutnya keluar bisa. Ada yang terbata-bata ketika dia 30 juz hafal. Ada yang kata kita idiot, ada yang kita bilang buta tapi dia penghafal Quran. Yang buta dan idiot jangan-jangan kita. Bisa pesan kitabnya Ustaz? Bisa, dengan Bunda Sri ini. DM ke Bunda Sri, saya pesan kitabnya, berapa harganya, berapa ongkirnya, tanya sama Bunda Sri. Kalau umpama PDF-nya gratis, free gratis, minta sama Ani, Ivana, sama Sri. Gratis. Cetak sendiri, ya, atau posisinya di fotokopi, di print sendiri, itu. Ya. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, itulah pentingnya belajar, nuntut ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan cuman ujung-ujungnya gara-gara jenggot panjang, gara-gara jidat hitam, gara-gara pakai kopiah, udeng pakai udeng gitu kan, muka bersih dipoles-polesin, mandi sampai 7 kali, 7 rupa, 7 sumur, habis itu pakai tasbih kayak sunggokong, udah dipanggil ustadz. Belum tentu. Mari tahu lulusan mana dia, mondok di mana dia, siapa gurunya ketemu nggak sanatnya, siapa, sampai nggak Madura, ketemu kayak Haji Ahmad Komarudin Al-As, ketemu lagi Mbah Khalil Bangkalan, ketemu lagi, terus sampai sanad sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan cuman modalnya pakai kopiah, tasbihnya sunggoko, ngomong fase udah dipanggil ustadz. Yang salah bisa jadi ustadznya, bisa jadi Anda yang mengustadkan, bukan ustadz. Allah Ta'ala alam bisawab. Begitu Bang Hak ya? Iya, makasih. Terus gimana yang dikatakan ibadah syariat yang hanya kosong? Ibadah syariat yang mana yang dikatakan kosong itu ibadahnya? Ibadah mana yang dikatakan kosong? Iya. Ibadah yang posisinya hanya dengan tubuhnya saja, ya, ambil wudu, tapi tidak memaknai esensi di dalamnya. Berarti dia dalam proses. Kalau dia sudah tidak mau nuntut ilmu lagi, berarti dia dalam kekosongan. Tapi kalau dia di dalam hati, mungkin karena kesibukan, ada keinginan, masih dalam tahap untuk terus belajar, ya kan? Masih ingin memaknai, kan nggak mungkin Allah perintahkan ruku, sujud, baca semuanya nggak ada esensi di dalamnya, nggak mungkin kan? Semua pasti ada esensi makna yang terkandung di dalamnya, dan itulah yang kita pelajari bersama. Maka nuntut ilmu tuh bukan sampai pintar, tapi sampai meninggal, teman-teman. Kan begitu. Iya kan? Iya, iya. Makasih Ustaz. Sama-sama Bangku. Allah Ta'ala alam bisawab. Lanjut teman-teman. Ya, yang belum ngopi sambil ngopi dokter. Kalau belum ada cemilan nanti apa mau dikirim cemilan dari sini, pala kambing ini. Terus Teman-teman sambil tanya santap lagi ya. Ustaz. Tanya lagi Ustaz. Ah, Bagaimana yang ibadahnya orang Islam itu yang dalam sholat tuh itu bacanya
bukan Arab gitu secara Latin karena nggak bisa lancar gitu Pak Ustadz. Bagaimana Ustadz? Berbicaranya secara Latin, Iya, nggak bisa bicara Arabnya, belum bisa gitu, belum bisa karena kesulitan itu belajarnya. Oh, kalau masih belajar masih kesulitan pakai Latin, ini enggak ada masalah. Yang penting ada kesungguhan. Kan tadi ada Daka. Ini Muslim dari Semangat. Dia semangat tuh mau nuntut ilmu. Wastibarun, dia sabar. Ubul Gotun, dia ada modal. Mungkin dia sambil belajar. Saya enggak bisa nih, ada Latinnya. Saya belajar Latin dulu. Sambil saya kalau Allah izinkan ketemu sama guru yang mau mengajarkan saya. Irsyadu Ustadin, ketemu ada guru, habis itu ada guru yang mau mengajarkan. Di sini free kok, gratis kok. Malam minggu semalam malam minggu kita nggak ini, karena ada acara di Bunda Sri. Malam minggu kita belajar kok, belajar tahsin Quran, belajar makharijul huruf, alif fathah, alif kasrah, alif dhamma, alif ba ta sa jim ha kha dal zal ra zai sin sin sad dad ta za ain ghin fa qaf kaf lam mim dan seterusnya. A I U ba ta ba bi bu ba ta ti tu ba sa fi su bas. Jaji jubaj, belajar kita. Terus nggak lama belajar ada apa itu namanya ilmu tajwid. Apa hukumnya belajar? Pelajari kita. Malam minggu gratis kok. Dengan aja teknologi zaman sekarang nggak seperti dulu. Saya di Madura kalau dulu umpama mau ngaji, harus nyebrang sungai, harus bawa yang namanya minyak buat gurunya kan gitu. Belajar harus tempat waktunya kapan, ketemu sama kiainya, ketemu pakai lentera masih. Pakai yang namanya yang ditempel itu, belajar. Semangat, hirsun, wastibarun, sabar belajar. Ubul Gotun, ada sangu, ada modal, bawa lentera, bawa ini, bawa buah-buahan buat gurunya. Ada mursyid, ada gurunya. Ubul Gotun, irsyadu ustadin. Watuliz zamanin, nuntut ilmu sampai meninggal. Sampai akhir zaman, terus sampai kita meninggal. Bukan sampai pinter. Dia belajar dari mulai ini, enggak masalah. Orang dia posisinya taunya di situ sambil belajar. Sambil dalam hati ini minta sama Allah, ya Allah. Saya lagi mau belajar nih Allah. Mudah-mudahan ketemu sama guru yang mau ngajarin. Kan gitu teman-teman. Jangan belajar sendiri. Semuanya serba sendiri. Ketika buku, kita nggak tahu apa maksudnya buku, ditanya nggak bisa jawab. Belajar pakai kitab gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil ihsani. فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق. Dia baca. Kalau umpama kitab ditanya ini maksudnya apa, nggak bisa jawab. Kitab kau tanya. Harus ada guru. Belajar pakai Latin, belajar gitu loh. Banyak kiai-kiai ulama yang mau kok. Ikhlas kok dia dengan kesibukannya, dengan pekerjaannya, dengan bisnisnya. Gitu loh. Maka disinilah fungsinya mursyid. Ada guru, ada yang bimbing. Kalau salah, ada yang ngelurusin. Kalau buku nggak bisa ngelurusin, apa yang mau dilurusin? Oke. Kecuali kalau dia posisinya udah punya istri, nggak perlu dilurusin juga lurus sendiri. Seperti Ustadz Mamba kalau udah punya bini, nggak perlu pakai dilurusin, lurus sendiri kalau subuh. Betul nggak? Assalamualaikum Ustadz Mamba. Ustadz Mamba. Lanjut lah. Abdul Bismillahirrahmanirrahim. Kita imirisani ilangkol ya. Sampai lagi di mana? Ustadzna lagi di mana kamu? Hei, Ustadz. Hei, di mana? Saya di Balikpapan. Kangen aku. Kangen ini. Berapa tahun kita enggak? Iya, di Balikpapan saya. Aduh, agak lain Pak. Guruku ini lain. Temanku ini. Ustaz, di Balikpapan kalau saya ini. Kalau udah ngajak-ngajak lah. Allah ya Karim. Jenengan udah sukses di situ kok. Udah sukses. Lanjut Ustaz. Ngajak-ngajak, Pak. Agak.
Tapi ada di mana? Ada di udah pindah udah di mana sekarang? Saya di Balikpapan.